أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. فيا عباد الله فيا أيها الهاجرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أكرمكم إن الله أتقاكم. فقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah senantiasa masih memberi rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua di pagi hari yang mulia ini, di tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah ini. Allah masih memberi rahmat dan karunia-Nya, nikmat yang terbesar dalam hati sanubari kita, nikmat iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tak ada nikmat iman, Islam dan takwa ini, takkan mungkin sampai melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang mulia ini. Dan tak kalah pentingnya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena masih banyak saudara-saudari kita yang pada hari yang mulia ini Allah berikan dia kesempatan, tetapi Allah tak berikan dia kesehatan. Artinya dalam keadaan sakit. Untuk saudara-saudari kita yang terbaring sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, amin.
Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya berselawat kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah meridhoi kita mendapat sapaan Nabi kita di yaumil mahsyar kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah salat Idul Adha, hari raya kurban, hari raya ini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian. Tetaplah kita istiqomah dengan keimanan, dengan keislaman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sejak maghrib kemarin, saudara-saudari kita wukuf di padang Arafah, kita berpuasa sunnah puasa Arafah, dan tiba masanya kita mendengar lantunan takbir, tahmid, tahlil, membesarkan asma Allah, bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, yang hina, yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan besarkan Allah di hari raya Idul Adha yang mulia ini. Hari ini hari raya Idul Adha. Hari ini hari raya haji. Hari ini hari raya kurban. Artinya apa? Inilah hari raya yang terbesar umat Islam. Kita semua jemaah sekalian di muka bumi Allah ini, bahwa ada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Siapakah itu? Dialah tempat kita menumpang. Kita tak menumpang rumahnya, kita tak menumpang kamar biliknya, tetapi kita menumpang hidup di dalam rahimnya. Ibunda kita menumpang hidup dalam badannya. Ibunda kita, emak kita. Sehabis solat Idul Adha ini, sebagian kita mungkin pulang ke rumah masih bisa berjabat tangan dengannya, memeluk tubuhnya yang lusuh, yang tua, wajahnya yang keriput kita cium, kita peluk, kita sungkem, kita ulurkan tangan kita, memeluk tubuhnya, minta maaf, minta ampun kepada orang tua, ibunda kita, emak kita, memohon kepadanya, minta ampun, minta maaf segala dosa-dosa kita yang tak bisa membahagiakan orang tua kita di saat kita masih hidup. Di saat orang tua kita masih hidup, apa kata ibunda kita? Apakah itu ayahanda kita? Sebagian masih beruntung dapat melihat wajah mak ibundanya sehabis pulang solat Idul Adha ini. Tetapi sebagian kita yang tak beruntung, jangankan mencium tangannya, jangankan memeluk tubuhnya, melihat kuburnya saja tak sanggup kita, karena jauh dari kampung kita ini. Tak sempat, tak ada waktu melihat kuburnya. Begitu tak beruntungnya kita yang ditinggalkan orang tua kita, ibunda kita, ayahanda kita. Kita menyesal sudah di penghujung. Kita kemarin waktu dia hidup tak membahagiakannya, tetapi Allah Maha sayang kepada kita. Kita sumbangkan doa, kita kirimkan doa kepadanya. Allahumma firlahu, Allahumma firlaha. Kita doakan dia. Insya Allah sebagai amal jariah bagi kita sampai hendaknya ke ibunda ayahanda kita yang sudah almarhum almarhumah. Hari raya Idul Fitri kemarin masih bersama solat berjamaah di Masjid Mukhlisin ini. Tetapi saat lebaran Idul Adha ini tak ada di kiri kanan kita lagi,
Tak ada di rumah kita lagi yang patut kita peluk, yang patut kita sungkem, ulurkan minta maaf kepadanya. Itulah kita manusia. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurban, ibadah haji, apa hikmahnya? Para nabi, pada rasul, Nabi Ibrahim yang disejarahkan dalam sejarah kurban tak mengajarkan demikian kepada manusia. Banyak surah-surah Al-Quran yang mengajarkan, menjadi iktibar pelajaran bagi kita. Luqmanul Hakim mengajarkan bagaimana bermuamalah, bagaimana berkeluarga, bagaimana mendidik anak dalam keluarga. Begitu juga keluarga Ali Imran, keluarga Nabi Ibrahim, sampai Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Artinya apa? Kita beribadah bukannya untuk diri kita saja. Allah sering mengingatkan, sering kita baca dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Diri kita, pribadi kita jaga dari yang hal maksiat, dari munkarat, menjaga diri kita terlebih dahulu. Ahlikum, keluarga kita, karib kerabat dekat, yang satu mahram dengan kita, dan juga karib jauh, artinya tetangga, masyarakat kita. Begitulah ajaran Al-Quran. Artinya apa? Untuk masuk surga itu tak boleh sendirian. Walaupun ibadah kita sering sujud kepada Allah, zikir kepada Allah, haji setiap tahun, umrah setiap tahun, bersedekah banyak, berzakat banyak, tetapi ibadah kita bukan untuk kita hanya untuk masuk surga sendirian. Ahlikumnya ingat, keluarga dekat kita, keluarga jauh kita ingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ayat Allah ini bukan untuk ustaz saja, bukan untuk khotib mubalik saja, tetapi yang masih mengakui dirinya manusia saat ini wajib menyampaikan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati, penuh kebenaran dan juga penuh kesabaran. Walaupun satu ayat, walaupun pahit yang disampaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Al-Quran sudah lengkap. Tak ada agama yang mengatur sedetail ini. Agama mana di dunia ini yang mengatur masuk WC itu langkah kiri? Agama mana yang mengatur masuk rumah ibadah itu langkah kanan? Sampai kita bermuamalah, senyum menjadi ibadah bagi kita. Agama mana yang selengkap agama Islam ini? Tentulah kita bangga sebagai orang Islam. Tetapi orang Islam punya prinsip, seorang mukmin punya prinsip bahwa hidup ini adalah ibadah. Jangan sangka bahwa ibadah itu sholat saja, puasa saja, zakat saja, haji saja, umroh saja. Tetapi ibadah itu dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Allah mengingatkan dalam Al-Quran, bahkan bersumpah Allah dalam Al-Quran, dari subuh sampai malam Allah bersumpah demi waktu. Wal fajri, dari subuh Allah telah bersumpah demi fajar, demi subuh. Gunakan waktu untuk mengingat Allah. Wadduha, waktu duha Allah mengingatkan lagi, bersumpah lagi. Wan nahar, waktu siang hari zuhur Allah bersumpah lagi. Wal asri, waktu asar Allah bersumpah lagi.
sampai walaili, sampai malam. 24 jam Allah bersumpah demi waktu, dalam artian mengingat Allah itu tak perlu waktu dilihat. Ittaqillah haitsuma kunta, itu hadis Rasulullah SAW. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Artinya apa? Tak memandang waktu, hari, tempat. Salah satu mendekatkan diri atau meningkatkan takwa adalah melaksanakan kurban di hari raya kurban ini. Hikmah kurban yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka bulu hewan kurban, daging hewan kurban, darah hewan kurban, tulang hewan kurban itu menjadi saudari-saudari kaum muslimin muslimat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan daging kurban itu yang masukkan surga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi keikhlasan kita yang menjadikan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ridhokah kita, ikhlaskah kita daging yang kita bagikan itu dimakan oleh tetangga kita, dimakan oleh orang-orang fakir miskin? Ridhokah, ikhlaskah? Itu yang memasukkan kita ke surga. Bukan gemuknya hewan kurban, bukan besarnya hewan kurban, bukan mahalnya hewan kurban, tetapi keikhlasan kita. Kita bersumpah setiap solat wajib, solat sunat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, kurbanku, hidup dan matiku hanya lillahi ta'ala. Artinya keikhlasanlah semuanya intinya. Itu salah satu hikmah kurban, mendekatkan diri atau meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, takut jangan disalahgunakan. Sebagian kita menyalahgunakan takwa tersebut. Kita memang takwa kepada Allah, kita memang takut kepada Allah, tetapi sebagian kita takut datang ke masjid Allah, sebagian kita takut mendengar tausiah ceramah, sebagian kita takut membaca Al-Quran. Itu adalah takwa dan takut yang salah artikan bagi kita. Takut kepada Allah adalah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kurban yang kedua yakni menambahkan silaturahmi, solidaritas, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Bahwa Islam ini agama yang kafah. Dalam hadis, riwayat hadis, bagi kita yang setiap hari menggulai, memasak makanan, tercium bau masakan daging kita di tetangga kiri kanan kita, itu sudah menzolimi tetangga kita. Tak ada agama yang mengatur sedemikian rumit. Agama Islamlah yang mengatur segalanya. Sampai tercium pun bau kuah gulai kita, tetangga sudah menzolimi tetangga kita. Kita yang setiap menit memakan daging, memakan makanan lezat, tetapi tetangga kita mungkin 1 kali setahun baru dapat daging kurban ini. Artinya apa? Kalaulah kita menggulai, tentu kita artinya menyampaikan atau memberikan sebagian bahwa kita yang kaya, kita yang diberi rezeki yang berlimpah ganda ini bukan untuk kita semua, bukan milik kita semua. Sebagian itu ada hak fakir miskin, anak yatim, kaum duafa. Nanti di akhirat, ma ya'ti yaumil qiyamah, akan datang kepada Allah suatu hamba menangis kepada Allah. As-shalah, az-zakah, haji, umrah, solatnya banyak, zakatnya banyak, sedekahnya banyak, hajinya tiap tahun, umrahnya tiap tahun, tetapi menangis di hadapan Allah. Kenapa?
sering menzolimi tetangganya, memakan harta yang bukan haknya. Artinya apa? Ibadah seumur hidup kita, sedekah seumur hidup kita akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wajib, hablum minan nas juga wajib. Artinya apa? Setiap hari kita sujud di masjid ini, tetapi tak kenal dengan saudara kiri kanan depan belakang kita, maka sia-sialah ibadah kita seumur hidup kita. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang berikutnya adalah ibadah kurban tentunya ibadah bagi orang yang mampu, yang kelebihan rezeki. Kita tahu semuanya, apa yang kita pakai akan lapuk, pakaian mahal akan lapuk, makanan yang selezat apapun di muka bumi ini, Allah ini akan busuk di perut besar kita. Tetapi Allah tak pandang itu semua. Pangkat kekayaan Allah tak pandang, tetapi yang dipandang Allah adalah atqakum. Inna akramakum innallahi atqakum. Sungguhnya di antara kita yang mulia bukanlah orang yang kaya, bukan orang yang tinggi kuasanya. Kalau Allah muliakan orang yang kaya, tentu Qarun laknatullah yang dulu masuk surga. Kalau Allah yang muliakan orang yang tinggi pangkatnya, tentu Fir'aun laknatullah yang dulu masuk surga. Tetapi atqakum, Allah muliakan orang yang tinggi rasa takwanya. Jadi pelajaran dari keluarga Ibrahim, keluarga nabi-nabi terdahulu, kita aplikasikan di dalam keluarga kita. Sanggupkah kita orang tua, punya 3 anak nanti, kita tinggalkan anak setelah mayat kita terbujur kaku di hadapan orang banyak. Anak kita yang 3, yang satu hobinya main game, yang satu main TikTok, yang satu hobinya selfie di jenazah kita. Apakah itu yang kita banggakan? Kita selama hidup anak kita, dari kecil bayi kita mandikan, kita pakaikan pakaiannya. Tetapi anak kita setelah kita mati, 1 kali saja kita mohon mandikan, tak mampu. Memakai pakaian terakhir kita, tak mampu anak kita. Itu yang kita banggakan. Bahasa Inggris mantap, matematika mantap memang, tetapi imannya kurang. Jangan tinggalkan anak yang lemah ekonomi, lemah iman, apalagi lemah ilmu juga, lemah tauhidnya. Itulah hasil didikan seorang Nabi Allah kepada anak-anaknya yang kita aplikasikan dalam hidup kita ini. Kesimpulan dari khutbah salat Id yang mulia, marilah tetap istiqomah dengan keimanan yang masih ada di hati sanubari kita, beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sumpah kita. Demikian semoga ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa lil haqq liyusra ala dinihi kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين فيا عباد الله فيا أيها الهاجرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر